Mau ketinggalan. Ini ada apa nggih? Simetris nih kalau ngoten nika. Lah kok niku ya plek ngoten nika. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita di Dusun Watu Genuk, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Seiring prediksi atau jongko dari leluhur kita, bakal suatu saat akan tiba saatnya kumambangi watu hitam, kumelemi watu gabus, akan terangkatnya batu-batu hitam dan tenggelamnya perahu gabus. Nampaknya ini semakin merebak, di mana-mana ditemukan candi baru, termasuk di Dusun Watu Genuk ini. Ini ditemukan candi baru, dan saat ini kita di lokasi candi yang baru ditemukan, dan kita akan ngobrol-ngobrol dan bersama Bapak Sriono, penemu candi yang sekian puluh atau sekian ratus tahun terpendam. Rahayu Pak Sriono. Rahayu Pak Sutris. Ini ceritanya bagaimana nih Pak Sriono sampai ditemukannya ini? Gini Pak, ceritanya demikian. Sebelumnya ini tidak seperti ini. Waktu dulu wujud oro-oro, masih semak belukar. Jadi rerumputan yang tingginya hampir satu dada. Nah, lah setelah itu memang di sini disebut orang-orang sekitar sini namanya candi. Nah, setelah itu beberapa perjalanan waktu, tahun 2012 atau berapa sebelumnya itu ada seorang rohaniawan. Yang pertama itu Romo Maming, itu dari Banten. Lantas yang kedua itu Dharma Diaksa, seorang rohaniawan, ketua rohaniawan seluruh Indonesia yang ada di Jakarta juga ke sini. Yang terakhir itu Romo Yukma. Nah, ke sini, tapi itu masih semak belukar. Nah, yang terakhir itu Romo Yukma itu ke sini bilang sama saya, Pak Sri, ini namanya Yoni Pak Sri. Nah, gitu. Oh, apa ya? Lah, benak saya, Yoni itu seperti apa? Saya belum tahu. Ya, belum tahu, dereng mangertos. Wujude Yoni iki rupane kaya ngapa, saya dereng ngerti. Lah, dalam perjalanan waktu, benak hati saya mempunyai isi hati, wah, apike digali wae. Nggon sekitar Yoni sing ditunjukake karo Romo Yukma. Nah, kalau tak gali, engko diameter 5 meter dari titik pusat ini, titik pusat ini akan saya bangun, saya dirikan batako untuk persembahan atau untuk kebaktian atau untuk sembahyangan. Setelah itu saya gali 8 atau 9 teman yang menggali itu. Waktu itu ini masih miring, boleh Pak? Ini miring ke barat. Ya, miring ke barat, hanya kelihatan ini. Pundakan ini sama ini. Kelihatan itu. Setelah ini tertutup, tanahnya ini agak tinggi. Ya, genuk tinggi. Ya, genuk tadi. Setelah saya gali, itu sekitar bulan Januari tahun 2014. Saya gali, plek,
wujudnya seperti ini. Nggih. Nah, seperti ini Nggih. wujudnya. Nggih. Nah, setelah seperti ini, yo di sini menjadi viral. Nggih. Semua orang datang ke sini, ada penemuan candi, penemuan candi, penemuan candi. Nggih. Nah, itu. Setelah itu jarak 8 bulan, Nggih. tahunnya sama, yaitu bulan Agustus 2014 juga saya menggali lagi. Nggih. Nggih. Menggali lagi, menemukan lingga. Nggih. Lingga tempatnya di sini penemuannya. Oh, nggih. Sekitar sini. Nggih. Ya, sekitar sini menghadap ke utara lingganya itu. Nggih. Tuh. Lantas saya bingung. Nggih. Wah, apike kok ngendi iki Nggih. demi pengamanannya. Nggih. Lantas saya ambil, Nggih. saya delehkan di sini. Nggih, diletakkan di Saya sini. letakkan di sini. Dekat dengan Yoni. Dekat Yoni. Nggih. Saya timbun dengan batu-batu sini. Nggih. Ini batu masih berantakan nih, Nggih. Nggih. tidak tertata seperti ini. Nggih. Nggih. Nah, setelah itu lama-kelamaan ada orang jahil, Nggih. maksudnya orang jahil. Lah, lingga itu dipasangkan di sini. Kalau dipasangkan kan ambles. Nggih. Nggih. Karena mbok menawa, Nggih. ya mbok menawa ki ibarat kalau bahasa Indonesia Kali. barangkali Nggih. tidak jodohnya kok, Nggih. hemat saya. Nggih. Karena masih lobok. Nggih, 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 nggih. Lobok. Lantas Nggih. orang jahil tadi, Besar ininya, lubangnya. ya besar ini. Nggih. Lantas orang jahil tadi memasukkan batu-batu kecil, Nggih. ya. Lantas Nggih. diberdirikan di sini. Nggih, nggih, nggih. Tadi saya simpan sini, lantas berdiri. Nggih, nggih. Nah, lingganya itu. Nggih. Lah, lantas tahun 2016 Nggih. ada ekskavasi pertama. Nggih, ekskavasi. Itu Nggih. dari BPCB Nggih. Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Prambanan. Nggih, nggih. Ke sini lantas mengadakan penggalian. Hanya malah sedikit aja kok. Nggih. Batu yang melingkar-melingkar ini dulu tidak kelihatan ini. Nggih, nggih. Tuh. Lah, lantas dia ya menyelidiki. Lantas bilang, Pak Sri, lingga ini sebaiknya diamankan. Nggih. Diamankan terus pundi? Lah, ini akan saya bawa ke Prambanan. Nggih. Lah, inisiatif saya Nggih. saya tidak memperbolehkan. Nggih. Mboten angsal. Wah, Nggih. ampun dibawa ke sana. Nggih. Lah pripun toh? Ngeten. Besok kalau di sini ada rejaning zaman, Nggih. Ada perkembangan. ada peradaban. perkembangan, Nggih. dibangun, Nggih. ya toh, dibangun, kan tidak usah pergi ke Prambanan sana. Nggih. Ya, ini pulau betane teng griya mawon. Pulau aman teng griya mawon Gus Putih. Oh ya, enggak apa-apa Pak Sri. Tapi ini Pak Sri saya buatkan berita acara. Nggih. Nah, berita acara. Nggih. Lantas saya juga menandatangani berita acara dari pihak BPCB juga membawa. Nggih. Kelurahan juga ada arsipnya. Nggih. Saya juga diberi. Nggih. Nah, lantas sudah itu sudah Nggih. beres. Besok kalau ada rejaning zaman di sini bangun, tinggal mengambil dari rumah saya ke sini, Pindah kan sini. gampil, Gampang, ya. gampang, mudah Nggih. sekali, tidak kok kan prosedur. Nggih. Kalau dibawa ke BPCB otomatis banyak prosedur. Banyak nantinya. prosedur, Nggih. tur belum tentu. Nanti sing mengambil itu siapa, ciri-cirinya bagaimana, kan di sana kemungkinan banyak sekali. Nggih, nggih, Nah, banyak. apa yukur karek nyomot kan bagaimana tidak Nggih. aslinya dari sini. Nggih, nggih, nggih. Nah, ngaten itu Nggih. saya. Nggih. Lantas berlanjut kalau tidak salah tahun 2000 sebelum Covid, berarti tahun 2000 sebelum 2019 itu 2019, ekskavasi yang kedua. Nggih, nggih. Menemukan sini pipi masuk Nggih. tangga masuk ke dalam lokasi kawasan sini. Nggih, nggih. Tuh. Nggih. Lantas kemarin tahun 2022 Nggih. itu diambil alih ekskavasi dari Digbud Boyolali. Nggih, nggih. Nah, menemukan perwara itu ada yang
seutara, selatan. Selatan itu ada penemuan Yoni tapi kecil. Ngeten. Dan lah kemungkinan di sini akan dibangun. Informasi yang saya terima tahun 2023 ini akan ada pengelupasan. Sebelum ada pengelupasan, nanti akan ada jalan, dibangun jalan dari jalan besar sana ke sini. Ada jalan dari pemerintah desa kemungkinan. Tahun 2024 itu akan dibangun. Nah, informasi lagi sebelum itu candi di sini itu ada informasi antara versi yang satu dengan yang lain itu bisa didirikan nenek moyang zaman dahulu itu sekitar ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad 9, yang betul yang mana saya kurang tahu. Perlu penelitian Pak. Nah, perlu penelitian ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Sri harapkan tadi ini benar-benar dibangun, direkonstruksi ulang. Ya, iya betul. Kadang-kadang kita prihatin Pak Sri, bangsa kita ini kan sedang mabuk dogma, mabuk agama. Kalau pendirian rumah ibadah kan wus cepet, tapi kalau yang terakhir ini kan seringkali terbengkalai. Nggak cuma di sini aja, di tempat-tempat lain kan juga terbengkalai. Bangsa ini sudah sudah mengkhianati leluhurnya sendiri, ini yang kita prihatin. Mudah-mudahan cepat dibangun ya Pak Sri. Lah itu ada sejarah tersendiri, walaupun apa ya, secara real, maksudnya real itu ada sejarah bukunya, ada itu tidak ada. Itu candi sini ada kaitannya dengan Kerajaan Slembi. Oh, ini ada Kerajaan Slembi. Kerajaan Slembi itu tempatnya di Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo juga, Kabupaten Boyolali. Tambak. Kerajaan kecil Pak, kok enggak kecil. Kok enggak pernah terdengar di. Nah itu makanya saya tadi bilang enggak ada dalam sejarah, enggak dimunculkan. Kalau dalam Museum Radio Pustaka Kerajaan Slembi juga tidak ada. Tapi ada yang mengatakan sini itu ada kaitannya dengan Kerajaan Slembi. Slembi itu di wilayah Tambak sana. Benarnya ya selatan, kurang lebih dari sini ya 5 kilo atau 6 kilo. Lantas nenek moyang dulu kesini mendirikan di sini sebagai Sanggar Pamujan. Itu perkiraan abad ke-7 ya Pak? Ya perkiraan ke-7 atau ke-9. Lantas kesini mestinya waktu dulu hanya berjalan. Di situ ada watu nganten. Watu nganten itu watu anten itu 2, itu sebagai gapura. Ya, seperti penganten. Nah, gapura masuk tempat suci. Nah di sini ada istilahnya gentong. Ya genuk itu. Genuk. Itu ada mata air. Jalan turun itu loh Pak. Jalan turun itu ada mata air. Lah perkiraan saya bila mau ke tempat suci atau ini harus bersuci dulu di situ. Di sumber itu tempat mata air itu baru ke sini. Nah setelah itu di sini Kerajaan Slembi lantas direntetkan dengan Kerajaan Pengging. Nah kalau Kerajaan Pengging ini tercatat ini. Pengging lantas ke Prambanan gitu. Si cara dene urut perjalanannya ngoten niku. Ngoten niku. Tapi ini autentiknya kalau mboten mudeng kula. Perlu penelitian Pak. Penuh penelitian saestu. Niku segede cerita dari saya. Wah, ini luar biasa Pak Sri ya. Kalau soal ciri khas yang ada di sini Pak Sri ya, Mbaknya ini ada Yoni, terus kok ini ada ini gambaran ini patung apa nih Pak Sri? Kapiwara. Ada yang mengatakan ini apa ya? Garuda. Iya, ada Garuda atau Wisnu. Ini di bawahnya ini ada kura-kura ini. Kura-kura. Nah, ini kura-kura ini. Tapi kalau saya suruh mengartikan saya kurang paham. Kurang paham.
Daripada nanti simpang siur, tidak begitu. Kita nunggu penelitian dulu, Pak Sri. Tapi juga ada orang yang tahu. Kalau kita lihat patungnya yang masih terbilang belum halus atau kasar, dan ininya juga terbilang belum halus, ini bisa jadi ya abadnya lebih tua loh Pak Sri. Karena dengan perkembangan zaman ini kan, kalau patung-patung yang lebih muda itu kan lebih halus. Lebih halus, karena betul. Peralatannya lebih canggih. Gitu. Bisa jadi bahkan ini sebelum Borobudur atau Pak Sri barangkali ya. Saya tidak bisa menjawab. Atau di sini ya sebelum Prambanan ya. Dan nampaknya ini terpendam oleh tanah barangkali karena peristiwa ini Mahapralaya dengan meletusnya Gunung Merapi. Kemungkinan bisa begitu. Lah, ada cerita lagi, Pak. Silakan, Pak. Kan ada... Sambil jalan. Mas. Monggo. Dari itu ada patung Andini. Ada Andini. Itu walaupun itu sebongkah batu, tapi mempunyai kekuatan apa namanya Pak? Kekuatan energi yang tinggi. Maksudnya yang tinggi sekitar tahun 1906 atau 67 itu sudah dibawa ke desa Jaten. Oh, mau ke desa Jaten yang ada di balai desanya. Enggak. Untuk dibuat seketeng atau pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk desa atau dukuh. Itu yang membawa. Itu dipikul. Katanya loh ini katanya dari orang-orang tua dulu dipikul satu dusun. Mikul dari sana. Tapi kenyataan setelah ada di sana itu ada kejadian yang aneh. Lembu-lembu sekitar dusun situ semua mati atau meninggal. Yang bawa atau yang mikul tadi? Ya, sapinya. Bukan orangnya, tapi sapinya meninggal. Yang meninggal. Sapi di dusun tadi banyak yang mati. Karena ini kan patung lembu Andini ya. Itu lantas dicarikan sesepuh atau bini sepuh, suruh mengembalikan. Setelah itu dikembalikan. Hanya dipikul patungan, masih ditumpaki di atas punggung lembu Andini ini. Masih dengan membawa genek Jawa Semeti nggih. Semeti. Masih ditunggangi. Itu berjalannya seperti biasalah. Berarti mulai gaib yang tinggi hemat saya. Juga akan dibawa ke Museum Krigangga waktu dulu sebelum Amangwarjaya. Ini juga di jalan sana dinaikkan, kendaraannya tidak mau berjalan. Lantas ada warga Watu Genuk situ yang tahu, suruh mengembalikan, sampai sekarang ada di sini ini. Waktu ada petugas BPCB ke sini apa sempat cerita ini kan jenis batunya kan berbeda Pak Sri ini. Nah ini kan jenis batunya kan ada perbedaan dengan yang lain ini. Apa ini misalnya lebih nampaknya kayak lebih muda gitu batunya. Kalau dari BPJB tidak menyinggung ini Pak, batu apa gitu tidak menyinggung. Tapi kalau lingga yang ada di rumah itu mengatakan bahwa itu batu andesit gitu. Batu andesit. Batu andesit. Kalau pembuatan dengan batu andesit ini kan yang paling muda itu pada masa
Majapahit awal. Nah, kalau Majapahit yang pertengahan sama akhir kan malah pakai batu bata merah. Oh iya, batu bata merah yang besar. Terus Singasari batu andesit. Ya. Terus tapi kalau lihat dari tatanya apa kelihatan masih kasar. Ini kasar semua ini. Jadi nampaknya ya benar analisa yang Pak Sri sampaikan tadi, ini perkiraan abad ke-7 atau abad 9 dan kok saya lebih kalau saya cermati ini malah mengarah lebih pada abad ke-7-nya. Nah, setelah itu adanya candi ini terpendam tanah karena abu vulkanik dari Gunung Merapi pada masa abad ke-10 Gunung Merapi meletus. Mahapralaya akhirnya oleh Empu Sendok kerajaan Mataram Medang Kamelan dibawa ke Jawa Timur. Ya. Karena di beberapa tempat di Jawa Timur ini juga ada mirip seperti umpamanya tadi ada Wisnu yang ada di Kura, ini kan di Tulungagung ada candi yang mirip itu. Jadi Wisnu yang naik ke Kura. Terus ini juga Lembu Andini ini kan tentunya suatu gambaran leluhur kita dulu peradabannya udah luar biasa Pak Sri. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita semua. Jadi leluhur kita udah memiliki peradaban yang luar biasa. Betul. Kita mampu, mohon maaf, ketika kita bicara ilmu infrastruktur, ilmu arsitektur, candi ini bukan sekedar bangunan biasa. Ya, sebagai contoh umpamanya kita lihat contoh ini peradaban Cina dengan tembok Cina. Tembok Cina itu kan cuma sekedar bangunan. Ya, betul. Nah, istilahnya termasuk umpamanya peradaban Mesir kuno, terus peradaban yang ada di Timur Tengah, ini kan cenderung hanya sebuah bangunan. Tetapi kalau candi ini kan simetris ya, istilahnya bagaimana tautan betul. Batu dengan batu yang dikancing tanpa perekat, tapi dikancing dengan batu. Kalau orang Jawa bilang dipurus atau dilayung atau disunduk. Betul. Terus di candi tadi juga terdapat sebuah rangkaian relief yang bisa berbicara. Nah, kalau yang peradaban lain kan tidak hanya sekedar bangunan saja gitu. Betul, Nah, ini kan berarti kan peradaban leluhur kita sudah sangat tinggi. Kenapa kok saat ini malah kita memprihatinkan sekali? Peradaban leluhur kita yang tinggi malah kita tinggalkan, kita telantarkan, kita mungsuhi. Katanya ini tempat sesat, tempat istilahnya dikatakan sesat. Tempat musyrik atau apapun kata-kata dalam istilah agama dayoh gitu loh. Padahal kalau kita bicara dengan nalar sehat, tentunya Pak Sri kan nggak mungkin tega pada anaknya Pak Sri. Apa Pak Sri mau menterlantarkan anaknya? Apa mau menyesatkan anaknya? Menyengsarakan anaknya kan tidak. Nah, leluhur itu kan garis miring orang tua kita. Karena orang tua kita kan mungkin tentu tidak ada kalau tidak ada orang tuanya. Ya, betul. Orang tuanya tidak ada kalau tidak orang tuanya lagi. Ini kan leluhur. Dan kita harus semakin kita ungkap, harus kita munculkan. Yakinlah generasi muda kita bahwasanya orang tua kita atau leluhur kita tidak mungkin menyengsarakan, menterlantarkan dan menyesatkan anak keturunannya. Apalagi ini bukti peradaban kita tinggi, bukan sekedar hanya istilahnya bangunan biasa gitu loh. Ya, kalau peradaban di dunia lain kan hanya bangunan biasa, tidak mampu membuat sebuah rangkaian simetris arsitek tersendiri, istilahnya dengan kancing luyung tadi, kancing purus, terus juga tidak akan mampu merangkai sebuah cerita gitu loh. Ini kan luar biasa nih Pak Sri. Nah ini Pak Sri penemu candi dan berbackground seorang pengajar, pendidik. Nah, ini bagaimana ini Pak Sri ini? Adakah keprihatinan? Terus apa yang Pak Sri harapkan dengan
kondisi zaman ini yang dimana kalau kita mau sadar diri, kehancuran bangsa ini bukan sekedar di depan pintu kita, tapi kehancuran bangsa ini di depan mata kita saat ini. Gini Pak, saya mempunyai harapan semoga pemerintah daerah betul-betul peduli masalah tinggalan nenek moyang kita ini. Padahal mereka tinggal nemu loh Pak. Iya. Nah, Bupati itu kan tinggal nemu tuh. Tinggal menemu betul. Ada perhatian, segera ini dibangun. Karena ini setelah dibangun, nanti tempat ini kan menjadi tempat wisata religius. Selain wisata religius, juga akan bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar, Pak. Betul enggak? Itu secara kasat mata memang itu yang diharapkan ya. Mengangkat ekonomi kerakyatan. Tetapi secara roh, secara esensi, ini kan rasa bakti kita pada orang tua kita. Betul. Kita semua ini kan tinggal nemu. Kita tidak pernah ikut babat alas, kita tidak pernah ikut membangun sebelumnya. Kita lahir sudah kondisi sudah begini ramenya, begini apa istilahnya rejo ya. Kita tinggal menikmati. Tinggal menikmati aja kok nggak mau bersyukur pada orang tua kita, ini kan benar-benar anak durhaka ini. Betul. Kan nggak mungkin itu, mohon maaf, Bupati Boyolali lahirin masih hutan terus dia ikut talas kan juga enggak. Terus termasuk kepala dinas itu kan lahir tinggal terima enaknya gitu loh. Ya mudah-mudahan bangsa ini mulai tercerahkan, tidak mulai sedikit demi sedikit terkikis dari mabuk dogma, mabuk agama. Terus ayo kita berbakti pada leluhur, karena kita ini tidak mungkin ada di dunia karena tanpa ada leluhur. Tanpa ada leluhur. Kan kita nggak mungkin perantaranya. Ya, kan kita tidak mungkin jatuh dari langit glodak langsung ada bayi namanya Sriono, kan tidak mungkin. Jadi harapannya seperti itu Pak Sriono ya. Kalau himbauan, ajaan Pak Sriono untuk masyarakat ataupun pada anak generasi muda. Himbauan saya, semua anak muda di sekitar sini, mari kita rawat, kita peduli pada peninggalan nenek moyang kita. Kita rawat bersama-sama. Jangan sampai ada gap-gap, oh ini peninggalannya wong Hindu, itu enggak bagus, jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Itu karena peninggalan leluhur, mari kita rawat bersama-sama, kita lestarikan, kita jaga. Ini warisan siapapun, tetapi ini adalah warisan leluhur kita, orang tua kita, apapun background budaya mereka. Dan kita harus juga jelaskan kepada publik bahwasanya leluhur kita dulu kan agamanya bukan Hindu. Ya. Bahkan Hindu sendiri dalam catatan sejarah di pemerintahan NKRI, agama Hindu itu diakui oleh pemerintah ada baru tahun 1959. Dalam penelitian, dalam berbagai literasi, Majapahit ini bukan Hindu. Apalagi Mataram kuno, Mataram Medangkamulan. Karena pada waktu itu kan adanya kan Gomo Budi atau Siwa Buddha. Siwa Buddha ini bukan Hindu. Kata Buddha di sini juga berbeda dengan Buddha. Kalau Buddha ini larinya kan Siddhartha Gautama. Diakui oleh pemerintah RI baru tahun 1975 malahan. Tapi kalau kata Buddha dalam bahasa Jawa kuno kan artinya bumi. Ya, artinya beda gitu loh. Dan sejelek apapun ini adalah warisan leluhur kita. Ini kita kalau bilang ngomong jeleknya. Padahal kenyataannya setelah kita pelajari nggak jelek loh. Peradaban leluhur kita luar biasa loh. Tadi kita sampaikan candi ini kan sebuah teknologi arsitektur ya, yang tidak sekedar bangunan biasa. Kalau yang ada di Cina, yang ada di Mesir kuno atau di Arab atau di yang lainnya kan hanya sekedar bangunan biasa. Bukan sebuah nilai arsitek yang memiliki teknologi tersendiri dengan kancing yang unik ya. Mereka ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu kan hanya sekedar batu ditata gitu loh, tanpa ada nilai lain gitu. Tapi candi ini kan satu ada simetrisnya antara satu batu dengan yang lainnya dengan konsep luyung atau purus tadi yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang kedua,
bertautannya batu dengan batu ini akan membentuk sebuah cerita, akan membentuk sebuah lukisan tersendiri, relief tersendiri gitu loh. Sementara yang lain hanya sekedar batu ditumpuk gitu. Berarti peradaban leluhur kita kan jauh lebih tinggi gitu loh. Lebih tinggi. Jadi jangan hina leluhur kita. Oh, leluhur kita tuh dulu sesat, tidak. Ya, bahkan kita memiliki peradaban yang lebih tinggi. Nah, ini tujuan kita kan mencerahkan diri kita sendiri, mencerahkan seluruh masyarakat, seluruh bangsa ini, supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan leluhur kita pada masa pertengahan. Betul. Dulu pada masa Majapahit, Singhasari, terus Kahuripan, Mataram, Medang, Kamulan, ini kan kita menjadi negara besar, negara yang merdeka. Tapi setelah kehancuran Majapahit, kita malah menjadi bangsa yang di bawah bangsa lain. Nah, ini mudah-mudahan mampu mencerahkan kita semua. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita dengan Pak Sriono, sesepuh desa Genuk, Watu Genuk, desa Keragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Ingat, kita harus berbakti pada orang tua kita, garis miring leluhur kita. Karena kita ada di dunia ini karena orang tua kita, leluhur kita. Bukan karena leluhurnya bangsa lain, tapi karena leluhur kita sendiri. Gunakan akal sehat kita, gunakan nalar kita. Ingat, manusia lahir tidak dibekali kitab suci. Tidak ada ceritanya bayi lahir cenger, oek gitu terus keluar juga dari rahim ibunya kitab suci. Tetapi manusia lahir dibekali kepala ada otaknya, di situ ada nalar kita. Gunakan anugerah Tuhan yang paling mulia, akal sehat kita. Jangan sampai kita menjadi manusia sing ming urip-uripan tanpa akal sehat, tanpa nalar sehat, tanpa logika. Ingat, kunci ajaran leluhur kita adalah fenomena nalar atau hikmologis, kasunyatan atau realistis, serateles atau sinergitas makrokosmos mikrokosmos alam semesta. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kebangkitan peradaban Nusantara, kebangkitan kita semua, karena bangsa Indonesia tidak ada artinya tanpa budaya Indonesia. Bangsa Nusantara tidak ada artinya tanpa budaya Nusantara. Dan bangsa Jawa tidak ada artinya tanpa budaya Jawa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.